Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita tentu pertama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Banyak sekali nikmat yang kita terima. Barang siapa yang hendak menghitung nikmat dari Allah, maka niscaya tidak akan pernah mampu. Kita hanya bisa mensyukuri dengan mengubah setiap nikmat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta kepada Allah agar betul-betul efektif setiap nikmat yang kita terima ini benar-benar menjadi fasilitas dari Allah untuk beribadah kepadanya. Karena tidaklah Allah titipkan nikmat itu kecuali untuk tegaknya ibadah kita, Bapak Ibu. Sebagaimana tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu diinstal bagian ini bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan tidak lewat waktu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakangan hari-hari ini banyak terasa panas ya. Karena menjelang hujan tapi tidak hujan, akhirnya jadi panasnya agak-agak banget. Biasanya banyak mengeluh ya. Banyak keluhan. Nek dia saya ngono itu biasanya keluhannya. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah menyebutkan wala tasubbil humma. Jangan pernah mencela demam. Demam saja enggak dicela. Apalagi cuma panas. Jangan mengeluh. Jadi demam saja kita disuruh tidak mencela. Ini yang jualan terkait dengan es-esan kan jadi laku keras nih. Jadi yang bersyukur penjual es gitu. Saya melihat ada pedagang degan itu di pojokan masjid Tugu Lilin. Itu lari sekali itu. Lari sekali, Masya Allah. Kalau beli itu sampai harus ngantri gitu. Itu di bulan-bulan seperti ini bertambah laris gitu. Di bulan hujan saja laris, apalagi di bulan seperti ini gitu. Maka Bapak Ibu semuanya, kita mencoba melihat semua situasi ini dengan sebaik mungkin sehingga menjadi 1000 alasan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak bersyukur, bahkan kelebihan pun akan menyulitkan dia. Saya sekitar seminggu yang lalu ceramah di Masjid At-Taufik di daerah Sayegan, jauh ini, cukup jauh, di daerah samping jembatan layang yang sekarang lagi dibangun itu untuk jalan tol. Saya waktu itu dihubungi orang karena saya mengisi di salah satu perusahaan, kemudian di WA. Saya jawab iya aja, belum melihat petanya, ternyata jauhnya Masya Allah. Daerah Sayegan itu jauh nih, dari sini sekitar 38 menit saya dari rumah itu. Masya Allah. Nah, ketika saya masuk ke masjid itu, judul kajiannya adalah kajian keluarga. Saya pikir terah keluarga gitu. Ternyata keluarga di perumahan itu ngaji sore hari. Hari Ahad ba'da asar sampai maghrib, para keluarga itu ngumpul, bapak, ibu dan anak begitu ternyata. Saya baru tahu ternyata ada konsep kayak gitu. Ya bagus juga itu, Masya Allah. Jadi di sini bisa ditiru itu kajian keluarga. Berarti diundang keluarga ya sak bojone sak anak itu kok kabeh gitu. Masya Allah. Ya. Dan saya hanya meneruskan, ternyata di masjid itu sudah rutin dengan Ustadz saya meneruskan saja karena mereka katanya pengen penyegaran gitu. Masya Allah gitu. Jadi ada satu hal yang saya ambil pelajaran ketika saya baru duduk. Kebetulan di situ perumahan pegawai Sarjito dan dari Polres Sleman. Jadi di situ ada polisi sama pegawai Sarjito. Salah satu cerita yang sampai ke saya pada waktu itu, Ustadz, di sini baru saja terjadi, barusan saja. Kemarin sore ada yang gantung diri, anak muda dari Tulungagung, ngekos di situ, gantung diri gara-gara patah hati. Subhanallah. Subhanallah, dibayangin Bapak Ibu.
ada 1000 alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah kalau nggak berilmu. Tapi sebaliknya ada 1000 alasan untuk bersyukur kepada Allah walaupun mungkin sulit hidupnya. Maka kita memilih yang 1000 alasan, jutaan alasan supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk persoalan ini, persoalan suasana yang tidak nyaman ini. Kita bisa membuat 1000 alasan untuk membuat kita tidak bersyukur. Allah ngene iki jenar ngopo-ngopo mari wegah. Jer-jer keringetan wae gitu. Bisa seperti itu, tapi sebaliknya kita melihat dari sisi yang lain. Jadi sekali lagi, bahkan hal kecil putus cinta saja bisa membuat orang bunuh diri gitu. Tapi hal besar yang mungkin sebagian besar orang akan sulit menghadapi, tapi bagi orang-orang yang beriman insya Allah akan menjadi mudah, insya Allah. Begitu Bapak Ibu, kita banyak bersyukur insya Allah biar makin bahagia. La in sakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan diberi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dikata Allah sesungguhnya jika engkau tidak bersyukur diancam. Kailo adab dari Allah itu berat gitu. Maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa mengimplementasikan pagi ini bisa sholat subuh berjamaah. Tadi saya waktu ngimam pertama saya pikir cuma 1,5 gitu. Kok sedikit hari ini gitu. Tapi ternyata banyak, alhamdulillah. Rasulullah bersabda, man sholat subha, dalam riwayat lain man sholat fajro fi jama'atin. Di hadis ini dikatakan man sholat subha fahuwa fi dimatillah. Jadi kalau di sini merujuk ke sini asal sholat subuh. Tapi di riwayat lain ditekan sholat subuh berjamaah. Maka fi dimatillah. Maka di dalam penjagaan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Di musim-musim yang seperti ini yang kita dengar setiap hari ada pembunuhan subhanallah. Saya melihat berita itu sampai gumun gitu. Jangan perhatikan sebulan 2 bulan terakhir ini hampir setiap jam ada berita pembunuhan. Yang ketemu mayat di dalam lemari ya, di dalam koper lah, yang inilah, yang itulah, anak kecil sama orang tuanya lah, subhanallah. Dan banyak juga diantaranya adalah pemerkosaan dan yang semisal itu. Bahkan terakhir kemarin itu santriwati 9 orang, subhanallah. Saya betul-betul melihat ini fenomena apa ini gitu. Maka Bapak Ibu semuanya, ayo coba gerakan, tegakkan syiar sholat subuh berjamaah Bapak Ibu. Karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah fitimatillah. Saya yakin ini belakangan di Indonesia banyak orang yang sholat subuhnya pada telat ini. Karena banyak sekali hal-hal yang seperti itu, hina sekali ini. Kita barusan pelajari hadisnya, hadis Arba'in nomor 14 tentang perzinahan, tentang pembunuhan, tentang murtad. Murtad sekarang juga banyak sekali yang perhatikan, mungkin jangan tahu nih. Diskusi tentang masalah murtad itu banyak sekali hari ini, subhanallah. Maka saya pagi ini membawa pesan kepada panjenengan semua, ayo jangan hanya jenengan yang rajin sholat subuh berjamaah, tapi ayo kabarkan ke orang lain. Karena apa? Man sholat subha fahuwa fi zimatallah. Siapapun dia yang sholat subuh berjamaah maka di dalam penjagaan, di dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin. Dikatakan falayat lubannakum. Jangan sekali-kali dalam bahasa ini dikatakan falayat lubannakum. Jangan sekali-kali engkau menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Allah sendirinya akan turun tangan tuh. Makanya kalau dengan kemarin membahas tentang hadis wali, barang siapa yang menyakiti waliku, fakot adantuhu biharbi, maka aku umumkan perang buat yang bersangkutan. Ini hadis ini menyebutkan barang siapa yang menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah, maka Allah sendiri yang marah kepada yang menyakiti itu. Apa hukumannya coba? Dia nanti yang menyakiti itu akan ditelungkupkan wajahnya di neraka jahanam, subhanallah. Saking dihargainya orang yang sholat subuh berjamaah. Sebegitunya Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan ingin membantu negara yang suasananya sedang seperti ini, yuk coba gerakan subuh berjamaah. Dulu sudah pernah ada gerakan subuh berjamaah, tapi sekarang kayaknya udah mulai berkurang. Harusnya kita menggemakan lagi. Dibuat program yang membuat orang jadi mau sholat subuh berjamaah. Kan banyak alasan orang mau ke masjid ya. Dibuat semenarik mungkin, seperti di masjid
Jawa kalian mungkin buat program apalah jenengan supaya menarik tuh sholat subuh tuh. Apa dikasih makan pagi, para donatur kumpulin uang lah untuk setiap pagi kasih makan tuh orang-orang yang sholat subuh berjamaah, sholat apa namanya sarapan bersama tiap pagi kalau perlu gitu. Kalau enggak seminggu 3 kali. Ayo, ini jangan hanya sekedar wacana ini. Mudah-mudahan dengan itu lingkungan kita aman, Bapak Ibu. Bayangkan kalau lingkungan panjenengan semuanya sholat subuh berjamaah, masing-masingnya sedang di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya, Bapak Ibu, coba? Coba jenengan pikirkan betul ini, takmir pikirkan betul ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk masjid yang lain. Karena sekali lagi ini sering jenengan terima, tapi kadang-kadang kan lupa, gini Pak. Hadis ini kan jenengan sering toh membahas tentang keutamaan sholat subuh, mesti membahas tentang hadis ini. Tapi kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Maka ayolah digerakkan lagi sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan, insya Allah. Jadi bersyukur jenengan yang sholat subuh berjamaah, insya Allah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, saya masih meneruskan sedikit tentang hadis yang kemarin sebelum saya lanjut tentang sholat. Saya khawatir tidak sempurna pemahamannya, bahwa darah seorang muslim asalnya adalah haram kecuali ila bi ihda'i salas, kecuali karena 3 alasan. Yang pertama kemarin apa? Apa kemarin? As-saibu az-zani, yaitu orang yang sudah menikah tetapi berzina. Kemudian yang kedua apa? An-nafsu bi nafsi, nyawa dengan nyawa. Berarti orang yang membunuh dibunuh di dalam Islam. Jadi memang di Islam itu memang imbang ya. Kalau jenengan pernah dengar mungkin ya, orang ada agama yang jikalau dipukul pipi kiri, serahkan pipi kanan kan gitu. Pernah dengar nggak? Agama yang penuh kasih katanya. Islam nggak begitu. Kamu dipukul pipi kanan, boleh pukul pipi kanan. Gitu. Imbang. Engkau dibunuh keluarganya, maka yang membunuh dibunuh secara hukum, dikisos. Kemudian orang yang murtad dan yang berpisah dari kaum muslimin, dalam hal ini maunya memberontak kepada imamah yang sah. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu ini harus dipahami oleh kita semua bahwa melaksanakan hukum yang seperti ini bukanlah satu hal yang sembarangan. Saya beri catatan kepada panjenengan semua bahwa ini untuk pengertian secara umum ya Bapak Ibu, bahwa di dalam Islam itu hukum itu meliputi 3 hal, yaitu yang qadha, yang imamah, sama yang fardu maksudnya fardu. Nah, yang namanya menegakkan had tadi, menegakkan hukum rajam, hukum cambuk, kemudian kisos, itu adalah hukum yang terkait dengan imamah, bukan yang fard, bukan yang terkait dengan orang per orang. Beda dengan jenengan tidak sholat, jenengan kan kewajiban terhadap jenengan sendiri, jenengan boleh memberikan dalam tanda kutip pukulan ringan untuk anak panjenengan jikalau putra panjenengan tidak sholat, ya kan? Tetapi untuk menegakkan had, apalagi terkait dengan kisos, kemudian terkait dengan cambuk, terkait dengan rajam, itu adalah bagian imamah. Ini mungkin Pak Fardi lebih paham di Kemenak. Insya Allah hukum-hukum seperti ini kan sesuatu yang dipelajari. Kemudian yang qadha itu yang harus melibatkan mahkamah. Sebenarnya mirip antara imamah dengan yang mahkamah itu mirip-mirip. Nah, makanya untuk menegakkan hukum rajam misalnya, walaupun jenengan tahu dengan mata kepala sendiri, ora dewean, jenengan datang 2 orang ke hakim, kebetulan misalnya di Indonesia sudah menegakkan hukum rajam, kebetulan di Indonesia kan belum, andelah pun sudah, jenengan datang kepada hakim menerangkan bahwa si fulan dan fulanah berzina, berdua loh jenengan, berdua datangnya, itu jenengan yang dicambuk. Bayangin, ini yang saya katakan ibu-ibu, jangan suka mengkonsumsi
TV yang isinya menerangkan tentang perselingkuhan, tutup kuping, tutup mata, pergi dari yang seperti itu. Bayangkan, jenengan tahu persis dengan mata kepala sendiri. Jenengan datang ke hakim mengatakan si fulan dan si fulanah berzina, berdua loh jenengan datang atau bertiga. Jenengan yang dicambuk, bukan yang dilaporkan yang dicambuk. Karena apa? Menutup aib dalam hal persoalan az-zani buzani ini pentingnya luar biasa. Makanya jika ada orang yang berzina di masa lalu kok nggak ketahuan, tidak perlu jenengan datang ke hakim. Sunnahnya bahkan di negara yang sudah ada hakimnya pun, yang sudah menerapkan hukum rajam, tidak boleh. Kita datang, Pak Hakim tolong tegakkan hati saya, tuh nggak sunnah. Ini sebagaimana kemarin saya sebutkan kepada panjenengan kisahnya Maiz. Maiz itu datang ke Rasul, ya Rasul sesungguhnya saya kepleset ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah engkau berbaring dengannya? Maksudnya Rasulullah itu nek isoki wis nengkono wis mulio gitu maksudnya itu. Saya baca keterangan hadisnya. Iya ya Rasulullah, saya berbaring dengannya. Apakah engkau menyentuhnya? Iya ya Rasul, saya menyentuhnya. Ojo-ojo mung ciuman tok, enggak ya Rasulullah, lebih dari itu. Apakah engkau terjadi persetubuhan? Iya ya Rasulullah. Yang keempatnya opo kowe iki waras po? Sampai dikatakan seperti itu. Maksudnya itu nek isoki ora sah kondo itu. Ditegakkan had ketika sudah benar-benar ngaku dan ngakunya sempurna gitu. Makanya bukan sunnah buat panjenengan yang naudzubillah di masa lalu sudah pernah berzina, tugasnya apa? Beristighfar sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Persoalan ini persoalan besar nih. Kalau jenengan naudzubillah ada seorang ibu, bayangin. Jenengan lihat di YouTube, ada seorang ibu mengatakan ke anaknya, ibumu dulu pernah berzina, subhanallah. Itu nanti efek psikologisnya tuh luar biasa itu. Aku ki anaknya pezina, tetangganya ikut malu, kampungnya ikut malu. Jadi persoalan zina ini persoalan yang besar Bapak Ibu. Makanya sekali lagi menegakkan soal ini tuh persoalan imamah. Bayangin, ini persoalan imamah. Harus ada pemimpin kaum muslimin yang memang menegakkan itu. Itu pun sekali lagi bagi yang tidak ketahuan itu maka tidak sunnah dia melapor kepada hakim. Coba jangan lihat, Maiz itu bukan orang yang ketangkep, karena logikanya sulit sekali menangkap orang berzina itu susahnya luar biasa. 4 orang hadir langsung. Bagaimana dengan video sur dan sebagainya itu diperdebatkan kalangan ulama. Itu ditonton wong oke, iya. Tetapi yang hari itu, yang saat itu, meskipun hari ini tentu saja perdebatannya menjadi panjang. Lah ora ditonton kono ya nyatane saiki wis ketok kabeh to video. Nah ini pembahasan tersendiri. Tapi secara hukum asal memang sangat dipersulit untuk menegakkan persoalan rajam ini. Oh ya bayangin Bapak Ibu, rajam itu ditanam badannya, dilempari sampai mati loh Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan ke jenengan kemarin. Apa pesannya buat yang pernah melakukan zina? Rasa-rasailah bahwa jenengan itu sesungguhnya udah mayat hidup. Supaya apa? Banyak bertobat. Jenengan itu sudah di dalam kematian sebenarnya. Makanya ketika saya membina orang yang LGBT, ada orang kena LGBT, saya katakan kepada dia, Mas, sampean ki pengen mari apa ora ya? Saya pengen mari Ustadz, tapi nggak bisa mari katanya. Loh kenapa? Saya lebih tertarik dengan laki-laki daripada perempuan. Kata mereka yang LGBT itu, kalau sudah pernah dengan laki-laki, dengan perempuan itu nomor 2 perempuannya. Lebih tertarik dengan pasangan laki-lakinya, subhanallah. Saya katakan kepada dia, sesungguhnya kamu tuh udah mayat hidupnya dengan itu. Hukumnya jelas kan, jenengan tuh harus dibunuh, ya kan? Maka keterangan hadis ini tuh diantara tambahan keterangan siapa yang masuk di dalam as-sayyibuz zani, orang yang dikatakan berzina setelah menikah, diantaranya adalah homoseksual, termasuk di dalamnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan, homoseksual termasuk di dalamnya. Ini tambahan, keterangan tambahan para ulama menyebut terkait dengan hadis ini. Kemudian orang yang mohon maaf melakukan persetubuhan dengan binatang, dua-duanya dibunuh itu. Dua-duanya dibunuh. Jadi bukan hanya persoalan laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami, beristri, tapi lebih dari itu. Bahkan itu lebih dari itu kan, subhanallah. Orang homoseksual itu buruk sekali. Sifat-sifatnya buruk, perilakunya buruk. Dan saya pernah membina yang demikian, katanya begitu Bapak Ibu. Susah untuk sembuh Ustaz. Loh kenapa? Saya lebih tertarik dengan laki-laki. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya ini penting Bapak Ibu, melaksanakan terus-terusan di dalam sunnah. Makanya saya tadi kata di salat saya bacakan
Kita berharap, ya Allah, tolong kalau saya sudah dapat hidayah jangan dicabut hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau jenengan sudah rajin ngaji, ya Allah istiqomahkan saya sampai mati dalam kondisi seperti ini. Ini penting banget Bapak Ibu. Jangan sampai tiba-tiba kepleset. Kasusnya Ma'is kan kepleset itu, subhanallah. Dia hidup di tengah-tengah keimanan sebenarnya, tapi kepleset. Bayangkan kalau keplesetnya jangan udah tua kok kepleset. Banyak kan terjadi. Yang terakhir kemarin santri dengan gurunya itu, subhanallah, sudah punya istri, kok kepleset karo murid. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Itu orang udah tua loh Bapak Ibu. Jangan kepedean udah tua terus, enggak gitu. Gini Bang, itu udah tua apa masih muda itu? Udah tua itu gurunya itu, seumur-umur jenengan kayaknya. Bisa kepleset kayak gitu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, sebagai masyarakat yang di luar, kita nggak boleh gampang-gampang menuduh. Apalagi Bapak Ibu, ini saya pesankan kepada panjenengan, hadis ini ketika saya baca keterangan lengkapnya, apalagi tuduhan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya tentang perselingkuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang menuduh berzina orang lain itu dosanya besar sekali, dan Allah akan hinakan dia di dunia sebelum di akhirat. Makanya kalau jenengan suka mengkonsumsi cerita-cerita tentang perselingkuhan orang lain dan jenengan akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hati-hati makanya Bapak Ibu. Bayangkan jenengan melihat langsung saja datang ke hakim jenengan yang dirajam, apalagi jenengan nggak tahu persis jenengan cerita-cerita, subhanallah. Apalagi menuduh pasangan, sudah mah otaknya stressing, mbuh ora gitu. Jenengan tuduhkan itu berat sekali resikonya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, hukum Islam ada qadha, ada imamah, ada fard. Jenengan itu di bagian yang fard. Jenengan itu di bagian yang masing-masing itu terkait dengan hal yang fardu buat jenengan, bukan yang menegakkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di antara faedah hadis yang kita baca kemarin adalah terhormatnya seorang muslim, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika dikatakan tidak halal darah seorang muslim, itu menunjukkan apa? Betul-betul kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu luar biasa, sampai dikatakan bahkan hilangnya dunia, hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan dibunuhnya satu orang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking berharganya darah seorang muslim, saking berharganya kehormatan seorang muslim. Coba dengan fikirin coba Bapak Ibu. Kalimat betapa berharganya kehormatan seorang muslim, kok awake dhewe tegel menjatuhkan muslim yang lain hanya karena satu hal yang mungkin belum jelas. Ketika jenengan menggibah orang lain yang jenengan belum tahu pasti, bukankah jenengan sedang menjatuhkan kehormatan orang muslim? Subhanallah Bapak Ibu. Makanya dosa ghibah itu beratnya luar biasa. Saya berharap betul Bapak Ibu, jenengan dilembutkan hatinya karena soal ini. Ini soal hadis yang pendek, tetapi masya Allah manfaat yang bisa diambil luar biasa besar. Sekali lagi, jenengan akan diselesaikan sebelum masuk surga persoalan ini. Persoalan jenengan menjatuhkan harga diri orang lain, menceritakan orang lain, mengambil harta orang lain, apalagi membunuh. Bahkan membunuh itu yang kali pertama diurus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain-lain. Jadi maka ingat-ingatlah, kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi di sisi Allah. Makanya betul, seorang muslim sholat subuh berjamaah dijaga oleh Allah. Siapa yang menyakiti dia, dia yang akan dimarahi oleh Allah langsung, ditelungkupkan wajahnya. Subhanallah. Kemudian hanya 3 sebab inilah yang disebutkan dalam hadis terkait dengan halal dari seorang muslim, itu pun dengan catatan yang sangat banyak. Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pezina yang sudah menikah, apakah dicambuk dulu atau langsung dirajam. Sebagian besar ulama berpendapat langsung dirajam. Kasusnya Ma'is dengan tahu dia lari kan, jebul wis di praktek temen lari. Mau kalau Rasul dikasih kesempatan untuk pergi malahan ngomong yo aku gitu. Bareng di tegakkan had oket melayu gitu. Itu pun jenengan saya sampaikan kemarin ini bahwa Ma'is ketika lari, kemudian salah seorang sahabat membunuh dengan salah satu tulang unta,
Kemudian datang ke Rasul, kata Rasul, kenapa nggak dibiarkan saja? Kenapa nggak dibiarkan saja? Siapa tahu dia bertobat? Kenapa nggak dibiarkan saja? Siapa tahu dia bertobat? Jadi sekali lagi, tuduhan perselingkuhan, tuduhan perzinahan itu tuduhan yang sangat serius Bapak Ibu dalam agama Islam. Maka jangan sampai kita terjebak yang demikian. Ibu-ibu kalau misalnya melihat suaminya kok kayak rada genit, jangan langsung dituduh perzinahan gitu. Hati-hati, hati-hati, didiskusikan dulu yang baik-baik. Didiskusikan dulu yang baik, karena ini memang bisa membuat hal-hal yang besar ini. Jadi sejarah tegaknya had terkait dengan rajam semuanya terkait dengan pengakuan. Zaman Rasulullah pun sebenarnya, zaman sahabat pun, zaman tabi'in seperti itu. Enggak ada yang karena ketangkep tuh, enggak ada. Lebih yang nangkep mau papat. Jangan melihat orang seperti itu, pengumuman, iki ono uji lagi. Dulu kan ini. Wong papat minimal ben saksi, nah, kan ya ora kaya ngono to. Iya enggak? Yang terjadi jenengan kan malu, ya enggak? Sebagai orang yang normal, jenengan seperti itu malu enggak sih? Pasti malu lah, izin ya kan? Kita melihat kejadian seperti itu, kita akan malu sendiri, melihat enggak tahan dan lihat kayak gitu, subhanallah. Enggak Ustaz, saya malah menikmati video-video kayak gitu, subhanallah. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Jenengan tahu hadis ini gitu. Jenengan udah tahu hadis ini, kalau sampai jenengan nonton film orang bilang apa bokep dan sebagainya itu subhanallah Bapak Ibu. Ini saya katakan seperti ini penyakit zaman saya mahasiswa dulu. Baru zaman ada-adanya komputer, ada mahasiswa yang betul-betul kecanduan tuh kayak gitu tuh. Hancur hidupnya. Hancur, kehinaan buat dia. Menceritakan saja jenengan, menceritakan ke orang lain saja kehancuran. Kok jenengan melihat seperti itu, hancur dengan hidupnya subhanallah. Makanya naudzubillah, kalau ada orang sudah di atas 40 tahun sudah punya istri kok masih juga suka hal seperti itu, subhanallah, siap-siap hancur lebur. Bapak Ibu, ini yang saya katakan itu empirik loh. Saya katakan, yang saya katakan itu empirik. Maksudnya ada orang-orang yang datang ke saya hancur lebur hidupnya gara-gara persoalan seperti itu, banyak sekali. Mungkin 80% orang yang datang ke saya konsultasi soal itu. Bapak Ibu semuanya, ini sebentar lagi nih, minggu depan akan ada yang datang ke rumah juga. Muter-muter cerita macam-macam, begitu susah hidupnya, muter-muter. Ben 10 tahun yang lalu pernah nggak berzina? Iya pernah, subhanallah. Hancur hidupnya Bapak Ibu. Kedudukan tinggi hancur, rezeki banyak hancur, semuanya hancur. Makanya hati-hati, hati-hati. Zina itu bisa zina mata. Dan yang semisal itu. Bukankah zina yang sesungguhnya berangkat dari zina mata? Bahkan zina pikiran. Subhanallah, orang membayangkan. Makanya di dalam persoalan mengangkat hadas, diantaranya karena apa? Keluarnya mani walaupun tidak bersentuhan. Jadi dengan membayang-bayangkan kemudian keluar mani, maka dihukumi hukum mandi besar Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, kita belajar dari hadis ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang lembut dan anak-anak kita dijagain. Saya ngobrol dengan beberapa asatidz itu Pak Ibu semuanya dalam persoalan ini. Kenapa sekarang banyak terjadi orang penjual gorengan tiba-tiba disekap, diperkosa dan sebagainya itu. Ya Allah Bapak Ibu, karena hari ini itu memang berbeda dengan zaman kita. Dulu cuma ada TVRI, CG. Sekarang pemicunya subhanallah di tangan mereka masing-masing. Makanya sering saya sampaikan ke anak-anak saya, sholat ya sholat. Weneng dinti sholat, itu yang saya pesankan. Saya sampai nangis-nangis itu. Dan saya betul-betul marah kalau anak itu tinggal sholat atau telat sholat. Saya betul-betul siapkan pecut untuk mereka. Saya pukul betul tuh anak-anak kalau sholat ketinggalan. Kenapa? Bentuk sayang saya kepada mereka. Dengan tantangan zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu, pemicu untuk perzinahan itulah mudah sekali Bapak Ibu semuanya. Gini apa kita hanya nonton apa itu? Album minggu kita hari Minggu. Itu wis wong nyanyi koyo ngono wis kotok wis medeni men gitu. Sekarang orang sudah terbuka seluruhnya. Anak-anak kita melihat konsumsi barang-barang terbuka semuanya hari ini. Siapa yang bisa mencegah? Orang tua siapa yang bisa mencegah itu sekarang? Enggak ada Bapak Ibu. Guru siapa yang bisa mencegah anak SMP enggak lihat film jelek? Enggak ada Bapak Ibu sekarang. Sehingga saya berharap betul dari hadis ini kita belajar resikonya besar. Maka kehancuran dunia itu sudah berangkat dengan sangat jelas sekarang. Maka ayo anak-anak kita diajak sholat subuh,
Jagain sholat-sholatnya, jagain sholat-sholatnya. Pokoknya pesan di mana-mana sholat. Sebab apa? As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Ibu kono dia lagi main-main sama temennya mau kegoda, ada sholat, ada cahayanya, jadi nggak jadi ya Pak Ibu. Coba kita bisa apa coba sekarang? Kalau bukan dengan cara kayak gitu. Saya sendiri, saya ustadz. Saya tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Saya setiap hari nambah hafalan Quran. Saya setiap hari mungkin 70-80% waktunya berinteraksi dengan Al-Quran saja. Merasa nggak punya solusi untuk anak-anak, jagain ketika dia pergi. Ya enggak? Anak saya pergi, Amar misalnya pergi ke suatu tempat, berkumpul di kafe dengan temannya. Sekarang pekerjaan juga dilaksanakan di kafe-kafe model P5 sekarang pendidikan. Pulang sekolah itu ngerjain ini dengan kelompok-kelompoknya itu. Abdullah yang kelas 6 aja sekarang pulangnya sore-sore melulu. Apa yang terjadi di antara mereka? Mereka semuanya pegang HP, Bapak Ibu. Nggak pakai HP, nggak boleh mau disuruh pakai HP sekarang sama sekolahan. Gimana Bapak Ibu coba? Bukankah begitu? Jangan mengalami nggak seperti itu? Ayo sholat, as-sholatu nurun. Makanya sering saya katakan, Mar, kamu lagi di mana? Udah sholat belum? Gitu. Fotoin tuh masjidnya. Saya kayak gitu Bapak Ibu. Saking khawatirnya, saking sayangnya terhadap generasi ke depan. Karena resiko yang timbul seperti ini, loh Bapak Ibu. Bayang ditegakkan rajam loh Bapak Ibu. Cuma jangan sekali lagi saya ajak mikir. Jenengan sudah bersuami istri, jenengan berzina dirajam loh Bapak Ibu. Jenengan ditanam badannya, dilempari sampai mati. Dilempari sampai mati. Sakitnya kayak apa itu? Apa yang enggak takut coba? Makanya subhanallah, kita benar-benar berharap betul nih Bapak Ibu semuanya, kita menjadi generasi yang selamat dengan ngaji seperti ini. Hukum fardu yaitu hukum yang berkenaan dengan orang per orang dan setiap orang bisa menggunakannya seperti sholat dan menutup aurat. Jenengan boleh menegakkan tentang itu. Mas, jenengan nutup aurat. Le, nutup aurat. Mbak, nutup aurat itu boleh. Yang terkait dengan seperti itu. Kemudian hukum yang terkait dengan imamah yaitu hukum yang hanya boleh diterapkan oleh imam. Dalam hal ini di negara kita ya presiden berarti, atau orang yang ditunjuk oleh presiden. Termasuk dalamlah hukum had ini, hukum rajam itu hanya boleh imamah. Adapun hukum qadha yaitu hukum antar sesama yang harus diselesaikan di mahkamah. Hukum antar sesama tapi diselesaikannya harus menghadirkan mahkamah, peradilan maksudnya. Jadi tidak setiap hukum yang diterapkan dalam hadis kemudian kita serta-merta menerapkan, oh kamu zina kayak pateni wae, bukan. Termasuk di antara jikalau ada kelompok di dalam sebuah negara di bawah imamah nggak boleh menegakkan itu, karena ada kelompok di Indonesia yang mohon maaf saya sebutkan, nek berzina datang ke imamnya mengakuinya kemudian membayar sejumlah tertentu, ya enggak? Jadi kan ada yang pernah seperti itu, saya berdosa, saya menipu maka bayar sesuatu. Pengakuannya saja sudah salah secara syariat, apalagi menegakkannya. Inilah bahayanya kalau tidak belajar jauh tentang hukum, sehingga satu kelompok bisa menegakkan. Misalnya di sini ada jamaah lingkungan sini. Pokoknya yang menjadi jamaah masjid Jabal Nur, kalau terjadi perzinahan maka ditegakkan hukum rajam. Enggak boleh Bapak Ibu, enggak boleh. Itu hanya hukum imamah. Hukum imamah. Nah Bapak Ibu semuanya, jikalau faktanya jenengan menemukan orang lapor ke jenengan sekarang, aku pernah zina ya Pak Pardi. Iya ya Pak, maka kewajiban Pak Pardi menutup rapat-rapat nih, jenengan sedang diberi beban berat. Makanya saya itu bebannya berat dalam hal kasus itu, karena saya menampung banyak sekali soal seperti ini. Sementara saya adalah orang yang sangat susah untuk melupakan apa yang sudah diceritakan. Jadi ketampung semua kadang-kadang di sini tuh. Nah ini kadang-kadang berat Bapak Ibu. Saya sering bilang sama istri saya, itu caranya ngilang kayak gitu. Ketika dia sudah cerita itu saya detail ceritanya tuh inget Bapak Ibu. Dan itu sesungguhnya beban sebenarnya. Padahal saya tahu secara syariat ini sesuatu yang harus saya tutup sampai saya mati. Apa yang dilakukan Pak Pardi kepada orang bersangkutan? Ajarilah untuk bertobat. Ajari untuk bertobat. Jangan pernah ajarkan kepada dia untuk ceritakan kepada siapapun. Ajari untuk bertobat. Ini beban berat Bapak Ibu. Makanya orang dikonsultasi itu nggak mudah sesungguhnya. Karena dia menjaga kehormatan banyak sekali orang. Sebagaimana saya sampaikan tadi, 80% yang datang ke saya soal seperti itu. Soal seperti itu. Bukan muda-muda Bapak Ibu. Orang udah tua-tua.
pengusaha bangkrut. Pengusaha saya tanya, ngapain dulu? Ngapain? 15 tahun yang lalu ngapain? Iya, pernah begini. Nah, sekarang ini buahnya. Subhanallah. Jadi, bagaimana tugas kita kalau di negara yang seperti ini? Tugasnya adalah mengusulkan kepada imam untuk ditegakkan hukum, hanya sekedar mengusulkan, bukan menegakkan. Makanya kalau ada yang berjuang di dunia politik juga monggo, saya termasuk yang menghormati. Jika ada saudara kita kaum muslimin yang berjuang di dunia politik, menjadi anggota DPR, silahkan. Dalam rangka apa? Yang penting dalam rangka untuk seperti ini. Kalau nggak lewat mereka, lewat siapa? Meskipun ada pendapat lainnya, nyatane mereka nek sing jero ya padha wae, terus melu-melu karo koncone, terus orang berubah, malah kene sing melu. Itu bagian lain itu. Saya ngobrol sama teman-teman asatid. Alah, hit nyatane kae sing do dadi anggota DPR malah poro-poro mikir syariat, malah dhek sing melu-melu. Wallahu alam. Itu urusan mereka masing-masing. Jadi ajari untuk menutup aib-aibnya. Tobatnya Bapak Ibu semuanya, meninggalkan menyesal. Banyak istighfar, sholat, tobat. Maka dari sholat tobatnya kapan? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak udah tua dengan banyak-banyak sholat tobat Bapak Ibu. Ingat-ingat dosa masa lalu apa saja. Segera bertobat dan banyakin sholat tobat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, biarpun negara ini sudah menerapkan hukum rajam, bukan sunnah untuk kita melaporkan diri kita, apalagi dilaporkan oleh orang lain. Sering terjadi kayak gini Bapak Ibu. Saya punya anak, Pak. Ini saya pernah terjadi kayak gini. Ustadz, saya punya anak. Dan terus masalahnya apa? Bagus yang punya anak dengan laki-laki lain. Orang berarti ini sudah bersuami belum? Sudah bersuami. Dia datang ke saya, Ustadz, saya punya anak. Lah bagus tuh punya anak, tapi dengan laki-laki lain. Saya datangin istri saya di samping saya itu. Nangis-nangis dia. Dia menyesal. Lantas saya harus bagaimana? Apakah saya harus ceritakan sama suami saya? Jadi saya bagaimana? Coba jadi saya bagaimana? Ini secara dalil tidak diceritakan Bapak Ibu. Secara dalil tidak diceritakan. Maka diajarkan kepada dia untuk bertobat. Walaupun dia akan merasa terus berkhianat dengan suaminya sampai sepanjang hidup. Dan ini kejadian saya dengarnya saja hatinya keiris-iris Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya suaminya tahu, lebih teriris-iris enggak? Lebih teriris-iris enggak suaminya kira-kira? Jenengan punya istri, mohon maaf jenengan tahu ini anak jenengan. Ternyata itu bukan anak jenengan. Lebih senang jenengan tidak tahu apa jenengan tahu? Secara fitrah saya tanyakan jenengan. Lebih senang tidak tahu apa tahu? Tidak tahu kan? Berarti syariat itu mengakomodasi fitrah kita Bapak Ibu. Walaupun ya banyak diajarkan ke yang salah itu, banyak-banyak bertobat, berbuatlah baik sama suami selanjutnya. Saya disuruh kayak gitu, saya yang nangis Bapak Ibu. Saya yang nangis gitu. Saya harus bagaimana coba kayak gitu? Subhanallah. Ya ini orang menyesal kan, orang sudah menyesal Bapak Ibu. Orang mau bertobat gitu. Solusinya saya katakan ya dengan bertobat, berbuat baik sama suami sepanjang hidup sampai mati. Tidak perlu diberitahukan. Kalau diberitahukan bisa mati mendadak ke suaminya atau jenengan yang dibunuh itu. Jadi hina di sisi Allah, hina di sisi manusia orang yang berzina itu. Makanya diajari bertobat. Maka sekali kalau jenengan sekali lagi mungkin jenengan ada yang mendapatkan hal seperti itu, tolong ajarkan untuk bertobat. Nah, rentetan jauhnya Bapak Ibu, saya berharap jenengan sebagai orang tua, apalagi Pak Parti yang di Kemenag, permudahlah persoalan pernikahan. Saya termasuk yang mendorong anak saya Amar, Mar, kamu sambil kuliah sambil nikah nggak apa-apa. Dari sekarang sudah saya begitukan. Jangan pacaran, nikah wae. Nek urung mampu hartanya nanti orang tua bantu. Gitu Bapak Ibu. Karena kan kelas 12 itu kan sudah mulai bucin tuh itu. Udah mulai seneng-seneng. Sering saya katakan, duduk. Kayak gini nih loh rumah tangga. Saya dengan istri ngomong, kayak gini nih loh. Mulai nyuci baju.
bapakmu nyuci baju. Ini rumah tangga, bukan seperti yang kamu bayangkan. Oh indah men, seperti di bulan mbahmu. saya katakan, saya live. Nih Mar, nyiram depan, saya nyapu depan, bapakmu nyapu toh. Ngepel. Beginilah rumah tangga aslinya, nggak seindah yang kamu bayangkan sekarang dengan calonmu itu. Saya ajak mereka berpikir nyata, Bapak Ibu semuanya. Amar jawabannya Pak, so aku anak si jiwa lah. Bapakmu limo. Betapa sebenarnya kita tuh harus lawan nih. Hal yang berat itu, yang di luar pengaruh hebat itu dengan kayak gitu, nyata. Saya sampaikan dengan saya itu sampai hari ini masih nyuci sendiri tanpa mesin cuci. Saya yang nyuci, bukan istri. Ini bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Saya sendiri yang nyuci, bukan istri yang nyuci. Saya muliakan istri saya untuk tidak nyuci. Masak juga sawayah-wayah saja. Kenapa? Dimuliakan. Khairukum li ahli. Kata Rasul, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dengan istri kalian. Kata Rasul, dan saya ini yang paling baik dengan istri kalian. Kata-kata itu malu saya kalau dengar itu. Kata Rasul, saya ini loh yang paling baik dengan istri saya. Ya, saya dai Bapak Ibu. Malu kalau nggak begitu. Makanya tanyakan ke istri, pernahkah istri saya nyuci baju? Enggak, saya yang nyuci baju. Pernahkah nyapu rumah? Enggak, saya yang nyapu. Pernahkah ngepel? Enggak, saya yang ngepel. Jadi di tengah kesibukan saya sambil ngapal. Biasanya kalau sambil nyapu saya ngapal. Hafalan suratnya dibaca ulang. Itu ketika nyapu. Zikir pagi sambil nyapu. Kalau nyuci nggak bisa di kamar mandi, saya nggak bisa zikir. Nah ini Bapak Ibu semuanya, pelajaran besar kita ambil dari hadis nomor 14 ini. Ternyata rentetannya kan banyak. Dari perawinya sudah Abdullah bin Mas'ud terkait dengan Al-Quran, kemudian isinya, kontennya sedemikian dahsyatnya. Pak Pardi harus usul ke bosnya Pak Pardi, permudahlah persoalan nikah. Persoalan nikah ini dipermudah. Jadi kan jangan sampai urung kuliah, urung rampung, urung kerja, urung demo mobil, urung demo rumah, ojo disit. Angel men. Ngapain jadi sarjana sekaligus dapat gelar pezina? Ngapain Bapak Ibu? Lulus dari UGM, kumlut sekaligus pezina. Naudzubillah. Mau jangan punya seperti itu. Jangan bayangkan jangan seperti jangan dulu. Dulu jangan tantangannya nggak banyak, sekarang banyak sekali. Subhanallah. Untuk berzina itu mudah sekali. Sekarang mampir ke penginapan kecil sangat mungkin sama sekarang anak-anak kita. Gini apa nggih? Ini fakta apa fakta ini? Fakta. Mau apa dengan punya anak sarjana tapi sekaligus bergelar pezina, dan ini banyak sekali terjadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang sedemikian Bapak Ibu. Kita bermohon betul kepada Allah, generasi-generasi di bawah kita selamat sehingga dunia menjadi lebih nyaman insya Allah. Demikian yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Dia mendapatkan hukuman. Hukumannya pancung. Kalau zina rajam. Rajam, ya.